Selanjutnya ada pertanyaan begini, Ustaz. Jadi seorang akhwat sudah berusaha maksimal untuk tampil baik di hadapan suaminya, untuk berlaku yang baik di hadapan suaminya, tapi ternyata suaminya tidak memiliki hasrat kepadanya. Akhirnya diketahui sebenarnya suaminya malah tertarik kepada sesama lelaki, Ustaz. Nah, bagaimana nasihat Ustaz menyikapi masalah seperti ini, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Masya Allah. Gimana tuh Bang? Bang Sabar. Nauzubillah, Ustaz ya. Ini istrinya udah berusaha maksimal, tapi ternyata suaminya lebih cenderung Astagfirullahaladzim. kepada sesama jenis, Ustaz. Allah. Bagaimana Nah, hukum ini, Ustaz, dan bagaimana menyikapi ini, Ustaz? nah ini penyakit ini. Ini penyakit yang saat ini ada usaha dari berbagai macam kalangan menjadikan penyakit ini bukan penyakit. Ini kelainan, bukan keistimewaan. Bagaimana LGBT mulai beberapa tahun terakhir ini jemaah, itu dilindungi. Bukan dilindungin ya, dilestarikan. Seharusnya kalau kita lihat ada virus, bukan dilestarikan virus itu. Virus itu dihilangkan. Baik dengan cara vaksin, umpamanya kita lihat. Atau bagaimana orang-orang yang terpapar virus itu di karantina, diisolasi. Bukan malah dibiarkan. Ya, ada laki-laki yang boleh jadi dia terkena penyakit itu karena dia pernah disodomi. Kadangkala penyakit itu menular. Sehingga dia terobsesi untuk melakukan itu. Tugas istri setelah dia tahu suaminya memang seperti itu, bagaimana sekarang mengajak suaminya terbuka. Karena yang namanya pengobatan itu dimulai dengan kesadaran dia itu sakit. Ketika orang itu merasa, iya aku sedang sakit. Aku punya masalah seperti ini. Ya udah bismillah. Mau diobatin nggak gitu loh. Tapi kalau dia merasa nggak sakit, ya sulit diobatin. Karena dia nggak mau berobat. Maka bagaimana setelah dia mengakuin kalau memang benar ya. Ya Allah ya, ana jadi ingat kisah seorang perempuan yang dia cerita saat ana menikah sama suami ana 7 tahun. Suami ana nggak pernah menyentuh ana. Ternyata ana lihat di handphone suami ana gay. Akhirnya cerita panjang sama dia, coba dibawa ke psikiater. Kata istrinya, ana psikiater. Ana nggak bisa ngobatin suami ana sendiri. Jadi kadang-kala masalahnya dia nggak merasa dia sakit. Gimana mau diobatin? Dia merasa nggak apa-apa. Dia merasa biasa. Maka perlu ditumbuhkan yang pertama kesadaran dia tuh sakit. Setelah dia sakit, bagaimana sekarang pengobatannya? Pengobatan yang pertama tentunya dengan iman. Bagaimana menumbuhkan keimanan di diri dia? Bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan laki-laki dan wanita. 8 miliar manusia ini karena laki-laki wanita. Kalau laki-laki semuanya nggak ada kelanjutan generasi manusia. Terus sampaikan kepada dia bahwasanya ada iblis setan yang menggoda manusia. Kemudian yang ketiga, bicara setelah dia yakin sama Allah, dia tahu ada musuh yang selalu menggoda, sampaikan kepada dia nantinya bahwasanya perbuatan ini perbuatan yang nista. Perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Bagaimana Allah mengatakan, Nabi Lut mengatakan kepada mereka dalam Al-Quran diceritakan, Ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Gimana kalian ini melakukan sebuah kekejian yang gak pernah ada sebelumnya. Gak pernah ada. Kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat. Ya Allah, di mana akalnya? Itu kalau orang sakit memang ya udah.
Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Dikasih perempuan nggak mau dia, istrinya cantik seperti dia nggak mau. Maka mungkin perlu perjuangan seorang istri, dan pada akhirnya ketika dia tidak mau berubah, tidak mau berobat, maka engkau punya pilihan untuk berpisah dengan dia. Masya Allah, Bang, ini udah jam 9 lewat nih, Bang. Barakallahu fikum. Covid barakallah Ustaz. Masih banyak pertanyaan Ustaz. Terutama